Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan cabang LBC Surabaya Jemur, beserta tim, dan mungkin nanti ada mungkin Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali nggih, di pembimbingan akreditasi untuk LBC Surabaya Jemur. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan bab 2 nggih, Bapak Ibu, terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Nanti di sini akan ada 3 standar, mulai 2.1 sampai 2.3. Monggo mungkin bisa dipaparkan nggih, terkait dengan dokumen yang sudah disusun gitu. Oke, mungkin langsung saja bisa di-share screen untuk dokumennya. Baik, Bapak. Mohon waktu, Bapak. Oke, siap, monggo. Mohon izin, Bapak. Bisa minta izin untuk jadi host? Apa? Sudah saya jadikan co-host? Oh, sudah. Sudah. Oh, maaf, Pak. Surabaya Jemur. Iya, sudah. Sudah jadi co-host. Sudah semua. Siap, Pak. Sudah dijadikan co-host ya. Oke, diperbesar, Ya, Bu. Diperbesar biasa kelihatan. Soalnya nggak kelihatan. Kecil-kecil banget. Nah, oke, sip. Untuk penomorannya nanti aja ya. Kalau sudah semuanya benar baru dikasih nomor ya. kalau ini nomor dari pusat, Bapak. Enggak, ini loh nomor ini loh. Nomor Oh, iya. partnya. Oh, Nanti iya. Siap. di list dulu, ya di inventaris mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, baru nanti Ya. dikasih nomor yang depannya itu 044, 045 gitu ya. Iya, baik, Biar Bapak. urut maksudnya ya. Siap. Karena penanggung jawab itu harusnya nomor awal. Oke, siap, Pak. Oke, sebentar. Oke, ke bawah. Digeser ke bawah. Sebentar. Oke, terus. Heeh. Terus geser. Oke, sip. Terus di bawah.
Oke, terus pelan-pelan ke bawah lagi. Stop, sip. Oke, ke bawah. Terus ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Nah, stop, stop dulu. Oke, ke bawah. Stop, stop dulu. Namanya. Nah, nomor satu dipindah nomor dua, dipindah nomor satu, yang A. Untuk uraian tugas, Pak. Ha. Jadi nyusun struktur dulu, baru ke program ya. Nyusun timnya. Oh ini di add, di apa di oh bukan add anu apa lah yang itu, di edit apa enggak bisa ya di edit ini. Nggak bisa ya di Iya, saya harus edit. Mm-mm. Gak apa-apa, Pak. Saya note aja ya. Oh ya wes. Jadi nyusun struktur dulu, baru ke nyusun program ya. Ya, Jadi yang nomor satu itu menyusun struktur keanggotaan tim, baru menyusun programnya ya. ya siap, Pak. Kemudian yang ketiga itu, sebentar, nomor tiga itu benar, nomor empat nomor enam itu dipindah nomor empat, nomor enam itu dipindah nomor empat. Nomor empatnya dipindah ke 6 ya, Pak. Enggak, nomor enamnya Nomor dipindah ke nomor 6 empat dulu. dipindah ke 4. Heeh. Kemudian, Nah, sebentar ya, kemudian nomor lima, nomor empat, kan tadi kan gini ya, nomor enam kan ke empat. ya. Nah, kemudian bawahnya nomor 6 tadi itu nomor 5. Oh iya. Baru nomor empatnya itu nomor 6 ya. Nomor 4 jadi nomor 6 gitu. Coba diedit dulu biar nggak bingung nanti. Iya, Bapak. Saya langsung edit. Kalau saya kan nggak bisa di nggak coba saya dulu. Iya, Bapak. Mm-mm. Lanjut aja ya, Pak ya.
Udah bisa diedit? Belum. Tidak bisa, Bapak. Nah, itu dipindah nomor satu. Ya. Nomor Enggak. satu ke nomor dua ke nomor satu ya, Pak. Iya, ha, sudah bisa. Kemudian lanjut, Pak. Oh gitu. Ya, wes. Nanti itu ya, nanti diedit itu ya. Siap, Pak. Kemudian yang EP2 coba. EP2 yaitu indikator mutu. Nah, sebelum ini SK-nya. SK-nya dulu mana SK? SK indikator mutu. SK penetapan indikator mutu. Nah, Tanpa yuk. kebijakan ya, Pak. Ke bawah. Oke, sip. Terus, terus. Stop dulu. Saya pelan-pelan. Oke, ke bawah. Ke bawah. Sip, sebentar, pelan-pelan. Stop dulu. Oke, terus. Oke, terus ke bawah. Sip, oke. Terus lagi. Stop. Bentar, ini kadang itu. Oke. Oke, ke bawah. Oke, terus. Mm-mm. Oke. Si pengumpulan datanya sudah ya. Terus ke bawah. Ini kan SK-nya masih ya. Validasi, oke. Analisis, kemudian pelaporan. Oke, sip. Kemudian terkait itu, indikator mutunya yang digunakan sama LBC Jemur apa saja? Indikator mutunya masuk ke aplikasi foto pasien kes dulu ya, Pak ya. Bukan yang anu, indikator mutu yang prioritas apa, yang anu apa itu ada. Indikator mutunya jenengan. Ini atasnya mana ini SK-nya nih? Udah ada nih kok mau tiba-tiba. Eh, kepalanya kemana nih? Kop-kopnya. Itu kan tadi kan tadi kan kebijakan pengukuran. Yang penetapan indikator mutu, penetapannya. Misalkan indikator mutu nasional itu apa saja gitu. Iya, Pak. Itu dalam bentuk SK atau gimana, Pak?
Apa? Penetapan indikator mutu itu maksudnya dalam bentuk KAK itu. Bukan SK. Kan? Kan kebijakan SK berarti. Nggak jadi satu di sini, Pak. Beda, kan beda. Ini kan pengukurannya. Ini kan yang diminta pertama SK penetapan indikator mutu, baru pengukurannya kan. Jadi ada dua SK di sini yang diminta. SK indikator mutu sama SK pengukuran dan pelaporan mutu. Itu. SK indikator mutu dan SK pelaporan mutu. Ini bener punya jenengan misalnya ono pengukuran dan Yang pelaporan. Tinggal ya, SK yang penetapan tinggal indikator SK mutu. penetapannya aja, Pak, ya yang belum ada. Mm-mm. Lah, yang saya tanyakan, indikator mutu panjenengan itu apa yang digunakan? Yang pertama, indikator mutu nasionalnya pakai apa? Itu yang masih belum ada kan? Baik, Pak, kami lengkapin. Nanti ditambahkan indikator mutu nasionalnya apa, kemudian indikator mutu prioritasnya apa, kemudian masing-masing unit layanan itu apa. Nanti direvisi nggih, ditambahkan gitu nggih. Ya. Jadi dibikinkan SK, ditetapkan dulu, baru nanti setelah sudah ditetapkan, baru mulai ngukur. Ngukurnya ada SK-nya ini kan SK maksudnya. itu tadi. Oh iya, iya. Heeh. Terus kemudian setelah ada SK ini, baru nanti mulai mengukur jenengan, mulai disusun apa saja misalkan terkait KKT, mana bukti pengukurannya. Itu. Jadi nggak usah perlu SOP, nggak usah. Jadi yang diperlukan adalah ini nanti buktinya langsung. Bukti pengukurannya, misalkan kebersihan tangan, mana buktinya, berapa orang yang dilakukan observasi, hasilnya seperti apa, APD dan lain sebagainya gitu. Nggak apa-apa nanti ditambahkan Nis ya. Iya, baik, Pak. Nah, Itu kemudian masuknya ke EP2 ya, Pak? iya EP2. Ya, Kan indikator mutu fasiankes itu masuk EP2. EP2, ya. Kemudian nomor 3, insiden keselamatan pasien. Coba SK-nya dulu, SK indikator keselamatan pasien. Kalau misalkan SK itu nggak usah diberi anu ya kebijakan ya Nomor langsung aja. Oh, kebijakan ya. Jadi langsung pelaporan insiden dan keselamatan pasien tentang pelaporan gitu, nggak usah kebijakan gitu ya. Karena SK itu sudah kebijakan gitu ya. Jadi langsung keputusan itu tentang pelaporan insiden keselamatan pasien gitu ya, nggak usah kebijakan. Soalnya SK itu jelas kebijakan ya. Iya, Pak. Kemudian sebentar ke bawah langsung terus ke menetapkan. Sebentar sih. Oke ke bawah. Oke. Maaf, Pak, kalau memutuskan menetapkan tetap ada kebijakan nggak apa-apa ya, Pak? Nggak usah, langsung aja. Nggak usah. Ini juga nggak usah ya, Pak? Ha, pokoknya kalau atasnya nggak ada judulnya kebijakan, bawahnya nggak usah ya. Ya. Jadi harus sama dengan yang di atas ya. Itu. Kemudian ke bawah, Bu. Nanti pokoknya yang ada tulisan kebijakan dihapus ya. Langsung pelaporan insiden ya. Oke, sebentar, sebentar, pelan-pelan. Oke, ke bawah, Bu. Ke bawah. Oke, sip. Terus habis itu buktinya, dokumen bukti, Dokumen buktinya bukti IKP sudah dikerjakan. belum saya lampirkan, Pak. Oh ya, nanti dilampirkan sama bukti yang ada di mutu fasiankes sudah dikerjakan. Sudah, Pak, INM. Nanti dilampirkan di sini ya, Iya, baik. screenshotnya, screenshot sudah melakukan pelaporan di IKP ya, Iya, baik, di Pak. mutu fasiankes ya. Ya. Heeh. Kemudian di EP4, register resiko.
EP4 itu cuman register resiko aja, jadi cuman matriksnya aja. Ini Pak ya. Ah, bukan 2.1 titik EP4. Daftar resiko. Daftar resiko. Oke. Mm-mm. Oke, ke bawah terus. Cek pelan-pelan ya. Oke, terus ke bawah. Oke, sip. Kemudian yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan ini kan jangan lo stop stop tanggalnya coba dibuka. Tanggal coba dibuka lagi. Tanggalnya ini Januari ya, jangan Desember ya, jangan September ya. Baik, Pak. Karena matrik resiko itu dibuat awal tahun. Ya, itu. Maaf kalau untuk INM itu kan kami buat 6 bulan sebelum bulan ini, Pak. Mm-mm. Bagaimana, Pak? Gak Jadi apa-apa harus kalau itu. bulan Desember. Harus bulan Januari kah? Yang mana? INM. Oh, kalau ENM kan nggak masalah. Kalau yang ini harusnya bikinnya kan Januari ini. Kalau matrik resiko itu bikinnya awal tahun. Kalau INM itu bergantung tuan jenengan mulai pendaftaran di aplikasi itu kapan. Itu. Tetapi kalau yang INM itu kan dimintanya 3 bulan sebelumnya, sebelum survei. Tetapi kalau matrik resiko itu adalah saat awal tahun, ya, dibuat awal tahun. Kan di elemen penilaiannya terdapat dokumen daftar resiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun, awal tahun berarti, ya, setahun, dibuat setahun, berarti awal tahun bikinnya, ya. Jadi materi resiko itu dibikin 1 tahun. Januari apa saja yang kemungkinan terjadi di klinik gitu ya. Bu, halo. Halo, iya, Pak. Ya gitu ya. Pak, iya, siap, Pak. Kemudian yang materi resikonya mending dijadikan satu aja ya, medis sama non medis ya. Oh, iya, Pak. Mm-mm. Jadi biar ndak anu ya, tapi dijadikan satu apa jenenge lek ngarani satu word, tetapi di atasnya tulisin klinis, bawahnya baru non klinis gitu ya. Oh, iya. Mm-mm, gitu. Nah, ini kan sudah ada beberapa eh, kegiatan yang memang mungkin akan terjadi ya. Iya, Ya, iya, Pak. di tahun ini misalkan di tahun 2024. Nah, apa yang sudah dilakukan di EP5? EP5. Ini EP4 kan jenengan sudah ada nih Iya. tulisannya. Area parkir, mungkin pasien tersandung atau terjatuh. Mungkin ada resiko pencurian. Apa yang sudah dilakukan oleh klinik terkait hal ini? Coba sudah dilakukan. Misalkan ini ruang tunggu, resiko panas. Apakah apa yang sudah dilakukan oleh klinik? Apa diberi AC, apa ya apa? Ya. Apa yang sudah ditindaklanjuti oleh jenengan? Intinya adalah ini nanti jenengan EP5 ini adalah apa yang harus dilakukan ya. Jadi bukan ini. Jadi apa yang sudah dilakukan ya. Iya, Pak. Apa yang sudah dilakukan tadi misalkan mengurangi resiko pencurian di lahan parkir. Apa yang jenengan lakukan di situ? Apa? Misalkan lahan parkir sempit ya misal ya. Di tahun 2024 awal itu ngomong Pak lahan parkir sempit akhirnya resikonya terserempet ya terserempet misalkan yang mau datang ke klinik ternyata di bulan Juli tahun 2024 jenengan sudah memperluas lahan parkir ya itu salah satunya kegiatan yang dilakukan di EP5 gitu
Iya, baik, Pak. Jadi apa yang sudah dilakukan panjenengan setiap bulan? Ya mungkin bulan Januari kan tadi kan sudah di list ya tadi A B C D F G itu kekurangannya itu banyak. Resikonya apa saja. Nah, itu yang dilakukan di bulan Februarinya apa atau mungkin Januari itu langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan klinik gitu. Itu apa? Coba di list apa saja yang sudah dilakukan. Misalkan tadi ruangannya katanya panas, mungkin ya resiko panas ya di ruang tunggu. Nah, mungkin ya dengan berarti mungkin AC-nya mungkin waktu itu sedang apa ya butuh perbaikan. Nah, ternyata di bulan Februari sudah diperbaiki gitu. Heeh, jadi gitu nggih. Di, Iya, Pak. di list aja setiap bulan apa yang sudah dilakukan gitu nggih. Apa Januarinya, apa Februarinya, apanya gitu ya. Nanti di list aja ya yang Siap, sudah Pak. dilakukan. Heeh. Itu. Kemudian di standar 2.2 EP1 coba dibuka. Maaf, Heeh. beberapa EP berapa, Pak? 2.2 EP1. Oke ke bawah. Jadi nggak usah langsung, nggak usah langsung, nggak usah kebijakan ya langsung tentang identifikasi pasien gitu ya. SK tentang identifikasi pasien gitu ya. Siap, Pak. Terus ke bawah. Oke, ke bawah. Terus ke bawah, Bu. Oke, stop. Stop dulu. Kebijakannya dihapus ya nanti ya. Baik, Pak. Cek sebentar, tak baca dulu. Oke, ke bawah. Mm-mm. Nomor KTP ki nomor tetap ditulis nomor ya. Jangan NO ya. Oh iya, Pak. Nomor KTP gitu ya. Siap. Biar nggak anu juga ya gitu. Kemudian kemudian nanti jangan lupa ini identifikasi pasien harus dilakukan di seluruh eh, pelayanan ya, nggak hanya di pendaftarannya, sampai ke farmasi juga harus dilakukan ya. Siap, Pak. Oke, sip benar. Kemudian ditutup, coba di buktinya di SPO, SPO. Oke, sebentar sebagai acuan. Bentar ya. Nah, identifikasi pasien adalah tata cara untuk mengenali identitas semua pasien dan titik yaitu jemur. Jemurnya kok kecil itu, harusnya gede kan? Iya. Iya, Pak. Terus titik ya. Iya, Pak, ya. Hmm. Kemudian ke titik. Sebentar. Itu sebagai acuan petugas ya. Itu yang nomor tujuan sebagai acuan petugas ya dalam penerapan langkah-langkah identifikasi pasien. Tim ditambahi petugas ya. Iya, Pak. Heeh, itu aja. Terus ke bawah nomor 2 A2 itu harusnya petugas. Jangan langsung menanyakan gitu ya. Oh iya, Petugas petugas menanyakan data ya. pasien. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian si ke bawah lagi. Terus ke bawah yang B, bukan namanya. Ya, terus ke bawah. Oke, terus ke bawah. Mm-mm.
Terus ke bawah. Heeh. Yuk, terus lagi. Heeh, bagian apotek, saya stop. Oke, sip, terus ke bawah. Heeh, saya petugas pengendali. Oke, siap ke bawah terus lagi. Oke, sip. Nanti jangan lupa ya, ditulis unit layanannya mana ya. Semua unit itu mana, bagian apotek, bagian apa gitu ya. Jadi dirinci ya, Pak. Heeh. Unitnya apa saja di situ yang memang membutuhkan identifikasi, apa bagian pendaftaran, bagian pelayanan, atau bagian apotek gitu ya. Iya, Pak. Hmm. Kemudian ke buktinya, ke buktinya, rekam medis. Rekam medisnya belum ada ya? Rekam medisnya ada. Nanti ditambahkan wes, nggak ada ya. Kami cantumkan ya, Pak. Maaf. Rekam medisnya butuh tiga ya, Ya. tiga. Tetapi rekam medisnya bisa dipakai untuk semuanya. Paham maksud saya? Gimana, Pak? Rekam medisnya itu paling tidak panjenengan yang diupload di DFO nanti tiga. Ya. Nah, tiga itu. Tapi nanti yang disiapkan ya jangan tiga. Maksudnya yang diupload aja ya. Yang diupload cuma tiga, tapi yang lainnya harus tetap disiapkan ya. Oh iya, iya, Hmm. Pak. Nah, paling tidak yang diupload di DFO itu sama. Misalkan identifikasi, pelaksanaan komunikasi, keamanan obat, surgical, kebersihan, dan lain sebagainya itu satu orang rekam medis. Jadi lengkap. Ada identifikasi, ada komunikasi, ada keamanan obat gitu ya. Baik, Pak. Jadi nggak jangan pas yang A, yang identifikasi si A, terus Ya. komunikasi si B, kemudian pengaman Jadi obat si C. satu data ya, Pak ya. Iya, satu aja. Jadi kita bisa lihat satu kesatuan. Jenenganku paham nggak cara nulisnya gitu loh maksudnya ya. Iya, iya, Pak. Ya, oke. Yang B coba yang B, yang komunikasi efektif. Jadi biar satu kesatuan ya, biar kita lihat. Jadi nanti apa? Nguploadnya ya satu dokumen lengkap itu ya. Baik, Pak. Diidentifikasi satu bundle, terus komunikasi satu bundle, satu bundle gitu ya. Jadi biar nggak apa satu kesatuan gitu loh. Jangan pas polanya identifikasi cuma dimasukkan yang lembar awal toh, yang lainnya nggak dimasukin gitu. Tapi tetap dimasukin satu rekam medis yang lengkap itu ya. Iya, baik. Next ke bawah. Sip, terus ke bawah. Oh, stop sih, stop. Sudah menyiapkan. Bentar ya. Oke, ke bawah terus. Recommendationnya miring ya hurufnya ya. Petugas itu lah. Ya, itu. Recommendation. Iya, Pak. Mm-mm. Terus ke bawah lagi. Mm-mm. Stop pelan-pelan. Oke, sip. Terus nanti buktinya dilampirkan ya. Iya, Pak. Rekam medisnya. Oke. Kemudian yang keamanan obat resiko tinggi, EP3. Coba yang EP3. Nggak, ya coba SK-nya dulu. Oke, sip ke bawah, bawah. Oke, ke bawah lagi. Mm-mm. Sip, pelan-pelan ya. Oke, ke bawah lagi. Mm-mm. Oke, pelan-pelan ya. Stop. Buat emergensinya sudah ya daftarnya ya. Jadi satu ya ini ya. Iya, Pak. Stop ke bawah. Ke bawah lagi. Tanggal kadaluarsanya nggak ada ya? Oh iya, di sebelahnya ya, Pak ya. Iya, sebelahnya ya. Mm-mm. Ya, gitu. Kemudian obat lasanya ada. Obat rasanya ada. Itu High alert. dijadikan jadi satu di ini, Pak.
atau harus berbeda tempat? Jadi dibedakan ya. Jadi obat emergensinya itu, obat emergensi sendiri, obat lasa sendiri. Kalau ada lasa loh ya. Kemudian yang high alert sendiri gitu ya. Siapa? Itu ya. Kemudian penataannya sudah difoto, penataannya. Udah dipoto Pak, cuman belum kami upload. Ya, nanti dilengkapi ya fotonya ya. Iya, untuk yang golongan diazepam, golongan psikotropik Pak, ini Iya, tetap difoto juga. dimasukkan Difoto di bab 2 sama bab 3 ya. untuk penempatannya. Ya, sama difoto juga ya. Maksudnya untuk penempatannya jadi satu di obat emergensi atau terpisah di ruang farmasi? Nah, ini kalau yang apa psikotropika itu nanti bisa konsultasi sama dokter Alfi ya. Oh iya, Ya, siap, soalnya siap. itu eh, ada penilaian sendiri terkait farmasi gitu ya di tempat beliaunya ya. Saya kan Iya, cuman bagian ngelis obat-obatnya saja, nggih. iya, siap, Pak. Oke. Nanti kalau penyimpanannya nanti disamakan ya. Nanti misalkan bab 3 itu penyimpanannya berbeda, berarti nanti fotonya saya juga di anu ya, difotokan Iya, juga ya. iya, kami sesuaikan di bab 3 juga ya, Iya, Pak. di bab 3 ya. Heeh. Siap. Oke. Kemudian EP4 itu tidak dilakukan penilaian karena panjenengan tidak melakukan pembedahan ya. Iya, Pak. Mm-mm. Jadi nanti tidak usah di penilaian, tapi tetap ditulis gini ya, tidak usah di anu ya. TDD ya, Pak. Ya, nanti kita yang melakukan penilaian TDD-nya ya. Siap. EP4, EP5 karena panjenengan kan melakukan kegiatan cuman topikal ya, nggak sampai melakukan pembedahan ya. Kecuali kalau Tid- panjenengan praktek gigi baru-baru itu melakukan pembedahan ya, Iya. rambut dan lain sebagainya. Tapi kan panjenengan kan nggak melakukan itu, paling cuma suntik topikal aja ya. Suntik tok toh. Iya, kan cuma melakukan penyuntikan biasa aja kan, nggak sampai bedah-bedah gitu kan. Tidak, Pak. Berarti itu cuma nggak usah. Kemudian langsung ke EP6. Ke EP6 coba SPO-nya. Yang kebersihan tangan menggunakan five moment. Yang five moment dulu. Oke. Nah, itu sama ya sebagai acuan petugas nih. Yang Siap, ditulisnya. Pak. Mm-mm. Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah. Gitu. Tuh. Oke. Ke bawah lagi, Bu. Coba. Di langkah-langkahnya coba. Sebentar, stop. Nah, yang nomor satu, pimpinan klinik menyiapkan gitu ya. Iya, Pak. Jadi yang menyiapkan kan pimpinan klinik kan. Ya, bener ya. Siap. Terus, oke, sip. Terus yang tadi, five moment. Pakai sabun kok five moment sih. Coba. Nah, itu. Sama ya sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah ya. Iya, Pak. Tambahkan petugas aja. Oke, ke bawah coba. Stop. Ke atas. Ya. Pelan-pelan. Stop. Oke, stop. Ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, stop. Hmm, hmm. Oke, terus ke bawah lagi. Unit layanannya coba di bawah. Iya, terkaitnya. Oke, sip. Terus nanti ditambahkan ya unit terkaitnya ya. Iya, Semua Pak. unit terkait itu gimana Kalau gitu. terjadinya di semua unit ya diisi semua unit atau Iya. tetap Kalau rinci? misalkan semua unit, ya monggo diisi semua unit ya. Oh iya. Ya, gitu. Kemudian ke yang handwrap. Mm-mm. Coba sebagai acuan petugas. Ya, sama ya sebagai acuan petugas gitu ya. Iya, sama Pak. Mm-mm. Oke, sip. Terus ke bawah lagi. Petugas sama paskas. Ke atas, ke atas. Pelan-pelan. Petugas, stop. Sip. Oke, ke bawah. Terus. Oke. Nanti semua unit layanan itu ditambahkan ya. Ya, unit mana saja yang melakukan hal tersebut itu ya.
Iya, Pak. Kemudian ditambahkan nanti terkait ini kan ini masih belum ada terkait media Bukti-buktinya? komunikasinya, media informasinya. Jadi di wastafel itu kan ada 6 langkah cuci tangan sama five moment. Itu nanti foto ya. Iya, Pak. Terus dengan foto pas waktu cuci tangan ya, atau mungkin sosialisasi sama pasien gitu ya, Iya. atau mungkin sosialisasi kepada karyawan gitu ya tentang 5 momen. Sama nanti jangan lupa ada fotonya. Simulasi itu berarti nanti kita akan tanyakan ke petugasnya gitu ya, Iya, sama Pak. pasien terkait bagaimana cara cuci tangannya, apakah mereka sudah memahami atau belum gitu nggih? Gitu. Iya, Pak. Heeh. Oke. Ke EP7 SPO pencegahan pasien karena jatuh. Terus sebagai petugas ya, tambah petugas ya. Baik, Ya, Pak. tujuan kemudian nomor bawah pimpinan klinik gitu ya. Pimpinan klinik memastikan. Pimpinan klinik memastikan seluruh gitu ya. Pimpinan klinik gitu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Kemudian ke bawah, ke bawah. Stop, stop saya pelan-pelan jangan. Petugas ya. Mm-mm. Oke, sip. Kemudian ke EP8. EP8 bukti-buktinya ya, EP8 sudah dilakukan. Belum, Pak. EP8 nanti difoto semua ya, mulai dari bidang miringnya itu ya, yang biasanya dibuat untuk mau masuk itu kan ada ya LBC itu kan ada anunya kan. Ada, Pak. Nah, itu kemudian nanti ada pegangan di kamar mandi ya, handrail itu ya. Iya. Kemudian awas lantai licin pada waktu ngepel ya. Baik. Jadi pas waktu ngepel aja motonya ya, jangan pas cuman segitiganya gitu tok ya. Oh iya, Di warna siap, Pak. kuning pas waktu ngepel itu di foto ada tulisannya awas lantai licin. Kemudian mungkin kursi rodanya ditaruh di mana gitu ya, di foto. Sama Kursi mungkin roda harus di depan ya, Pak ya, ya di di pintu depan masuk. di pintu masuk itu ya. Sama nanti mungkin petugasnya mungkin ada yang lansia atau apa mungkin di foto gitu ya waktu melakukan itu ya mungkin. Foto lansianya gimana, Pak? Ya mungkin ada ibu hamil yang datang ke sana mungkin mau perawatan atau mungkin ada lansia yang mau ke sana ono sing mau perawatan mungkin butuh bantuan untuk apa berjalan nanti bisa Oh iya. difoto gitu. Misalkan le ono Iya, iya, Pak. ya le ndak ada ya Kemudian ndak yang apa-apa. di kursi Prioritas. prioritas juga, Pak. Ah, 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 ah. Ibu hamilnya ya. Lek ada Iya. ibu hamil loh ya. Itu. Oke, sip. Kemudian ke 2.3 EP1. PPI. PPI sudah pelatihan PPI ya? PPI sudah sih, Pak. Sudah pelatihan? Ini aja sih, Pak. Pelatihan Zoom. Heeh. Pengetahuan melalui Zoom, Pak. Ya, nggak apa-apa. Zoom nggak apa-apa. Ada Sudah sertifikatnya juga. sudah dapat sertifikat kan tapi? Sudah, Pak. Oke, ya wes. Oke, coba dibuka ke EP3-nya. EP3 standar 2.3. Nggak apa-apa, yang penting sudah apa ada bukti sertifikatnya. Oke, Iya. SK-nya dulu. Oke, ke bawah, ke bawah, terus, terus ke bawah lagi. Oke, stop, stop, stop. Saya. Peraturan PPI-nya belum masuk ya? Permenkes yang tahun 2017 belum masuk ya? Oh iya, kami lengkapin, Pak. Nanti dilengkapi ya, yang tahun 2017 terkait PPI ya.
Dilengkapi terus ke bawah. Terus si pelan-pelan. Terus ke bawah lagi. Oke. Terus, oke. Sip. Terus habis itu kebijakan PPI-nya apa di situ? Kebijakan PPI, coba. Apa saja yang sudah dilakukan? Coba kebijakan PPI ini apa ini? Kebijakan PPI, coba. Oh, ini tim kan? Iya. Bukan, yang kebijakan PPI itu maksudnya PPI yang sudah dilakukan di situ apa saja? Misalkan kewaspadaan standar, kewaspadaan gitu-gitu sudah. Ini, Pak. Oh, iya, oh, iya benar ini. Oke, sip. Ke bawah. Oh, ini. Nggak usah kebijakan ya, langsung pelayanan gitu ya. Siapa? Ke bawah. Nanti tambahkan PPI juga. Oh, ini PPI juga masukkan ya ini ya. Ke bawah 27 ini kayaknya sudah nih. Ke bawah. Kemenkes PPI. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah dulu. Stop. Lah ini sudah masuk ya PPI ya. 27 tahun 2017 ya. Iya, Pak. Tadi kan ada yang belum masuk tuh SK-nya itu Iya. nomornya nanti dimasukkan ya. Oh iya. Oke, sip ke bawah. Oke, sip. Terus ke bawah lagi. Ke bawah terus. Mm-mm, coba lagi. Oke, kebijakannya apa saja? Kewaspadaan standarnya coba ke bawah. Ini kan hampir sama ya dengan yang kemarin itu. Ke bawah stop, stop laksana lintas. Oke, terus ke bawah lagi. Transmisi stop. Nah, iki stop. Nah, yang C itu hanya bundles ya, hanya bundles. Nah, bukan itu stop. D, D, D itu surveillance, D itu surveillance. Yang surveillance itu jadi D, Oh dijadikan iya. B bukan bukan C, D ya. Kewaspadaan itu kewaspadaan transmisi kok kewaspadaan transmisi nih? Bukan kewaspadaan transmisi bundles itu, bundles tok ya, bukan kewaspadaan transmisi ya itu ya. Oh iya, masuk bandel sih, Pak. Iya, kewaspadaan transmisi itu enggak sudah tiga itu, jadi itu langsung bundles itu ya, yang C itu ya. Iya. Iya. Heeh. Bundles, HIS itu kan HAIS itu kan, termasuk itu toh, bundles itu toh. Kemudian yang keempat baru surveillance, ya. Kelima pendidikan dan pelatihan terkait PPI, baru nomor 6 penggunaan antimikroba yang bijak, gitu ya. Jadi ada 6 gitu ya. Nanti direvisi wes ya. Iya, baik, Pak. Hmm. Terus SPO-nya coba. SPO-nya sudah dibikin semua. SPO-nya Ya, sudah dibikin semua. Belum kayaknya ya. ini, Pak. Belum toh, belum semua ya. Belum semua dibikin. Yang bundles belum ya. Belum. Bundles belum ya. Belum, Pak. Belum. Kemudian pendidikan pelatihan belum juga ya. Nanti ditambahkan ya. Bundles pendidikan pelatihan itu kan belum toh jenengan. Kemudian pengelolaan linen. Oh, pengelolaan sudah. Oh, pengendalian lingkungan belum ya. Belum ya SOP-nya. Kan SOP kewaspadaan standar kan ada 10. Ini cuman panjenengan adanya dekontaminasi, etika, pajanan, linen. Kemudian penggunaan jarum suntik yang aman belum ya? Kan jenengan Kami kan dengar, nyuntik Pak. kan Penggunaan. melakukan penyuntikan tapi kan nggak sampai anu toh. Kan berarti harus cara menyuntik yang aman juga harus penting ya. Oh Misalkan iya, menggunakan satu pasien satu fluid gitu toh, satu satu jarum suntik gitu toh. Itu belum ada masih ya. iya, Pak. Nah, nanti ditambahkan wis ya. Yang ada tadi kan kebijakannya akeh tuh. Standar ada 10, bundles ada 3, ya transmisi ada 3 kan. Iya, Apa? Pak.
Kemudian baru bundles, surveillance, sama pendidikan dan pelatihan. Misalkan ada temannya sudah pelatihan PPI, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu sosialisasi? Apa seperti apa gitu? Yang pendidikan pelatihan maksudnya itu ya. Oh iya. Mm-mm. Berarti pakai sosialisasi juga ya, Pak ya? Iya, Maksudnya kalau bukan sudah bukti pelatihan. sosialisasi. Heeh, kalau sudah pelatihan harus harus sosialisasi kan? Heeh, harus sosialisasi. Kemudian yang EP2 coba. Iya, harus setelah pelatihan harus sosialisasi. Program kerja. Oke, ke bawah, Bu. Coba terus. Oke. Sip, terus ke bawah. Terus ke bawah lagi, pelan-pelan aja. Oke. heeh. Terus lagi ke bawah. Terus. Terus lagi ke bawah. Oke, terus. Terus lagi, terus ke bawah. Lah ini bener sing iki. Iya, salah ketikannya, Pak. Iya, wis. Nanti disamakan ya. Ya, Pak. Ke bawah. Time schedule-nya, jadwalnya ke bawah coba. Kan ada jadwalnya tuh di situ. Ini kan hampir sama isinya. Coba ke bawah. Time schedule-nya jenengan. Yang tadi itu, di program kan ada gambar itu, ono tanggal sih mau kapan melakukan itu coba di bawah. PPI-nya kapan mau dilakukan ini coba di bawah. Nah, Ini, ini Pak. oke sudah ya. Jadwalnya sudah dibikin ya. Sudah, Pak. Sampai 2020 akhir kan ya, sampai Desember ya. Oke, oke, wes, sip. Oke, bener. Oke, sip. Nah, kita tanda tangannya jangan lupa ya. Ya, Pak. Kami Kemudian lupa, Pak. kemudian buktinya, bukti itu sudah melakukan kegiatan ini ada. Tinggal bukti-buktinya ya, Pak. Buktinya jangan lupa. Siap. Oke, buktinya nanti diurut aja ya, yang kewaspadaan standar apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kewaspadaan apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian nih sekarang ini sosialisasi PPI ke pengunjung, mana buktinya? Ke masyarakat, mana buktinya gitu ya. Iya, Pak. Mm. Oke, kemudian EP3 SK. Kalau masyarakat juga, Pak. Lah itu lah iki jenengan iki tulisan iki. Iya, Pak. Iyo iki tulisan iki. Gini, Lah kok Pak. mau tulisannya sampean iki. Maksudnya pakai buktinya juga. Ini Iya, kan ada buktinya maksudnya. Soalnya apa yang ditulis di situ panjangan harus anu ya, dilampirkan. dilampirkan. Baik, Pak. Terus eh, EP3 SK penanggung jawab PPI tadi sudah ada ya di atas tadi ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nanti dipindah ke juga di copy ke EP3 ya sudah. EP3 sudah ada SKPPI-nya kan Nah, sudah ada di ini atas. Nah, tambahkan di sini sertifikat. Sertifikat PPI yang tadi P3 melakukan. ditambahkan sertifikat ya. Sertifikat PPI-nya jenengan yang sudah dilakukan. Apa? Tadi kan ada yang dapat sertifikat toh. Iya, Nah, itu mohon maaf jenengan. untuk PPI yang sertifikatnya itu dilampirkan untuk PJ-nya aja atau semua yang mendapatkan sertifikat PPI, Pak? PJ-nya, yang terpenting PJ-nya PJ-nya yang aja. harus ada dulu. Oh iya, baik. PJ-nya. Kalau misalkan ada lainnya nggak apa-apa. Yang penting adalah PJ-nya juga harus tetap sudah punya SK. SK apa sertifikat gitu ya. Sertifikat PPI. Sertifikat PPI-nya ya. Mm-mm. Itu. Kemudian EP4. Jadi ini cuman SK sama buktinya tok ya, bukti sertifikatnya ya. EP4 2.3 EP4. 2.3 EP4 coba dibuka. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang di hand hygiene ya. Ya. Ini harusnya sama dengan yang hand hygiene. Ya, nanti disamakan ya Iya, Pak. SOP-nya. Kemudian nanti fotonya juga sama. Foto-fotonya, bukti pelaksanaan sosialisasi, sarananya gitu ya. Siap, Pak. Hmm.
Cuman ini adanya di PPI yang di atas tadi adanya di sasaran keselamatan pasien ya itu. Karena PPI sama sasaran keselamatan pasien jadi satu kesatuan gitu nggih. Nggih. Mm-mm. Kemudian EP5 coba bukti pelaksanaannya sudah dilaporkan nggak ke pimpinan klinik? Sudah dilaporkan yang EP5. Realisasinya ini sudah dilaporkan, sudah. Oke, oke ini sudah ya. Tadi ini sudah ditandatangani ini oleh pimpinan klinik bawah. Ya, Pak. Oh Ya. sudah. Nanti dibikin anu ya, dibikin tulisan bahwasanya PJPPI-nya sudah melaporkan kepada pimpinan klinik sama penanggung jawab klinik ya. Ditulis di mana, Pak? Ya gini, bahwasanya kami selaku tim PPI telah melakukan ya yang terhormat kepada PJ klinik maupun pimpinan klinik. Kami melaporkan kegiatan PPI selama 3 bulan, gitu. Yang sudah kami lakukan ini, dilampirkan ini. Oh gitu. Mm. Maksudnya di sini adalah kan bukti pelaksanaan program PPI dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik. Berarti nanti panjenengan sebagai PJPPI itu melaporkan kepada penanggung jawab klinik sama pimpinan. Oh iya. Jadi kayak bikin surat pengantar bahwasanya kami laporkan kegiatan PPI yang sudah dilakukan oleh LBC Jemur gitu. Selama Misalkan 3 bulan. ya, selama 3 bulan ini loh yang sudah dilakukan A, B, C, A, B, C, A, B, C gitu ya. Misalkan apa saja yang sudah dilakukan 3 bulan, laporkan kepada pimpinan sama penanggung jawab ya, penanggung jawab sama pimpinan klinik itu. Jadi bukti bahwasanya panjenengan itu sudah melaporkan, bukan hanya kotak gini ya. Jadi biar bahwasanya mereka oh sudah berarti sudah menerima laporan jenengan sebagai PPI, PJPPI gitu nggih. Ya, baik, Pak. Gitu aja. Jadi eh, supaya apa? Supaya nanti misalkan ada kejadian terkait dengan keselamatan pasien, panjenengan itu sudah melaporkan, gitu loh maksudnya. Oke, Pak. Ya mungkin ya ada mungkin perlu pemeliharaan AC kayak tadi ya resiko panas. Akhirnya mungkin dengan adanya AC-nya nggak panas itu juga nanti akan mempengaruhi pelayanan dan lain sebagainya. Itu salah satunya nanti misalkan sarana cuci tangan panjenengan sabunnya habis ya misalkan handrubnya habis. Nah, itu kan harus laporan panjenengan ke pimpinan atau penanggung jawab klinik. Jadi seperti itu. PPI kan banyak ya pengendalian linen gitu ya, pengelolaan linen, kemudian pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan salah satunya kan pemeliharaan AC ya. Misalkan AC-nya panjenengan nggak dipelihara kan otomatis nanti bisa terjadi infeksi nosokomial ya. Siapa tahu ada yang batuk-batuk terus ya nggak pakai masker kan penularan gitu nggih. Oke, siap, Pak. Jadi monggo nanti kerjasama sama bab 1 MFK ya yang terkait misalkan pemeliharaan AC itu siapa nanti bisa bekerja sama ini jadi nggak kerja sendiri gitu ya kalau PPI soalnya. Heeh. Iya, Pak. Misalkan ada yang Di bab satu tumpahan spill MF. kit nah itu kayak gitu-gitu. Oh iya. Gimana Bu? Monggo monggo. Iya, maaf kalau untuk MFK itu kami utamakan dengan K3 nggak apa-apa ya, Pak? Sama, nggak apa-apa. Biasanya jadi satu nggak apa-apa. Karena keterbatasan klinik kan karyawannya. Nggih. Iya. Kalau karyawannya akeh sih nggak apa-apa lek dewe. Kalau Hmm. yang misalkan karyawannya sedikit, itu nggak apa-apa. Jadi rangkap jadi satu. Kan hampir sama atau kegiatan. Cuma yang satu Iya, kan lebih kegiatannya ke sama. sarprasnya. Ya, sarprasnya bagaimana misalkan ya pengendalian lingkungan AC. Berarti nanti ke MFK-nya kan. Itu sama juga sama dengan K3. K3 itu misalkan ya perlu bidang miring. Itu kan K3. Kemudian kayak misalkan kebakaran. Itu kan juga perlu K3 juga kan. Itu. Iya, Pak. Hampir-hampir sama sih itu K3 sama MFK hampir sama itu. Tapi nggak apa-apa lah rangkap jabatan karena memang apa di klinik kan juga terbatas gitu ya nggak apa-apa. Yang penting di SK nanti dituliskan bahwasannya memang MFK sama K3 orangnya satu gitu. Mm-mm. Berarti di struktur saya tulis satu aja K3 ya, Pak. MFK nggak K3 dan apa-apa. MFK gitu nggak Oh, apa-apa. K3 dan MFK. Heeh. Heeh. Kan harus tetap tetap muncul namanya dua itu kan. Oh, iya, siap, Pak. Tapi namanya monggo kalau misalkan ada orang lain ya nggak apa-apa sih maksudnya. Maksudnya kalau ada ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Jadi satu gitu ya.
Bergantung jenengan maksudnya petugasnya bisa nggak sendiri-sendiri atau mungkin jadi satu. Monggo disepakati Tapi bersama. untuk standar akreditasinya ada dua ya Pak ya, MFK dan K3. Iya, jadi satu. Sebenarnya mereka kan jadi satu toh. Misalkan linen. Nah, bagaimana linennya itu diatur sama K3 sama MFK. K3 itu supaya nanti pembuangannya berarti kan jangan sampai pembuangan air limbahnya itu menuju ke saluran air untuk misalkan untuk panjenengan untuk pasien. Jangan sampai ke situ kan. Bagaimana caranya. MFK terkait sama keamanannya juga. Misalkan tadi AC juga sama, misalkan AC pemeliharaan itu kan juga misalkan ada MFK-nya kan terkait pelayanannya ya, fasilitasnya ya. Misalkan fasilitasnya itu tadi bilang ke MFK-nya, oh ini AC-nya perlu diperbaiki, misalkan dari staf itu ya, ngomong ke bagian MFK. Nanti MFK sama K3 itu akan bekerja sama nanti. Bagaimana, kalau K3-nya kan melihat ya, melihat mungkin terkait dengan apakah suhu ruangannya sudah sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Apabila suhu ruangannya tidak sesuai, berarti kan nanti kerjasama sama MFK. Oh, MFK langsung bilang, oh ya, nanti berarti butuh namanya pemeliharaan gitu. Misalkan pengendalian lingkungan, pencahayaan. Pencahayaan itu kan tugasnya K3 toh. Pencahayaan, kebisingan ya. Misal, jenengan kan kliniknya kan dekat jalan raya ya Iya dekat Pak. jalan raya. Kemudian misalkan ya moro-moro ya nggak tahu kenapa bising gitu loh. Akhirnya kan mengganggu yang ada di dalam tuh di dalam ruangan. Nah itu fungsi K3 nanti lihat diukur terkait kebisingannya berapa sih, kelembapannya berapa sih. Misalkan kalau AC ya AC-nya mati, otomatis kan lembab toh tempatnya jenengan toh. AC mati akhirnya mungkin kalau terlalu dingin juga lembab kemudian kalau terlalu panas juga panjenengan juga gak nyaman pasiennya atau kliennya itu juga nanti fungsi K3 untuk mengukur kelembapannya pencahayaannya gimana di situ kemudian nanti misalkan apa perlu penggantian misalkan oh ya ini berdasarkan kebisingan kelembapan dan pencahayaannya masih kurang berarti nanti ngomong ke MFK untuk memenuhi. Misalkan, oh ya wes nanti lampunya mungkin diganti agak terang atau mungkin AC-nya dipelihara atau seperti apa gitu. Jadi dua orang ini tetap bisa jadi satu atau mungkin terpisah bergantung yang ada di klinik gitu. Kalau di puskesmas karena orangnya banyak itu bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau di klinik itu bisa jadi satu tuh. Jadi biar nggak terlalu banyak orang gitu ya. Jadi satu Iya orang Pak. aja. Siap. Jadi biar nggak toh kegunaannya sama sih, nggak terlalu banyak kalau di klinik. Kalau di puskesmas kan sampai mengukur kelembapan, kemudian kebisingan, pencahayaan, kemudian airnya itu nanti dihitung ya. Panjenengan kan juga ngitung airnya ya, tes tes air IPAL-nya itu juga K3 kan IPAL itu. Iya Pak. Nah itu jadi satu aja biar nggak semua apa nggak kakian orang apa kan orangnya sedikit ya dengan jadi satu aja nggak apa-apa itu kan nggak terlalu luas juga toh kan kecil toh lingkupnya kecil baru kalau puskesmas kan lingkupnya gede jadi memang butuh dua orang MFK sendiri K3 sendiri karena memang banyak yang harus di eh, apa tangani kalau di klinik kan kecil ya tuh. Jadi kayak Hmm. MFK itu nanti juga kolaborasi sama K3. Misalkan bagaimana beli alat kesehatannya yang ergonomis. Kursinya, misalkan kursinya itu yang mana sih yang cocok untuk ibu hamil. Nah itu nanti tanya ke K3-nya, MFK-nya. Jadi biar yang dibeli itu nggak salah gitu. Jangan sampai nanti kursinya yang nggak nyaman. Akhirnya malah ibu hamilnya yang mau perawatan jenengan malah tambah nggak bisa nyaman gitu loh bisa akhirnya malah tambah sakit punggung dan lain sebagainya gitu bagaimana nanti kursinya panjenengan itu ergonomis kan gitu kan nyaman untuk diduduki sama ibu hamil ataupun lansia gitu kalau kalau yang biasanya kan itu kan pendek ya di tempatnya jenengan biasanya yang kursi apa oranye yang pendek itu ya kalau ibu hamil kan terlalu pendek ya itu ya oh apa oranye kayaknya ya oranye apa merah itu ya kalau lihat Sofa Pak. iya sofa itu loh ya itu kan terlalu pendek ya kalau untuk ibu hamil ya Ini sih kayaknya sudah nyaman sih. iya maksudnya kan agak 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 apa ya lek marah nih agak tinggi dikit gitu loh ya maksudnya ya
kan Oh, itu kan terlalu apa itu kan terlalu bawah apa masalah yang mana orang hamil sih kalau hamilnya masih muda sih nggak apa-apa ya lek wis rada gede kan yo apa jenenge iku jadi oh. agak ke atas Agak tinggi ya, Pak. agak tinggi. Itu kan kalau misalkan hamilnya sih muda-muda sih nggak apa-apa ya seiso anu ya tapi lek wis hamilnya besar kan nggak bisa duduk dengan nyaman juga kan tuh paling enggak 7 sampai 8 kan mereka juga wis angel ya untuk itu. Siap, Pak. Hmm. Tapi nggak apa-apa nanti kita namanya berproses ya tetap aja nggak apa-apa. Nanti paling tidak sudah panjenengan melakukan perbaikan terkait itu. Makanya ada manajemen resiko tadi itu. Daftar resikonya itu di list makanya itu. Supaya apa? Supaya nanti misalkan ke depan mau ngapain itu dilihat dari register resiko. Apa ternyata register resikonya ada kemungkinan misalkan tadi ya kursinya terlalu pendek. Ya, jadi nanti ke depannya paling tidak kursi untuk prioritas lansia sama ibu hamil itu paling tidak yang sesuai dengan mereka. Misalkan kehamilannya, misalkan kalau umur 7 sampai 8 kan nggak mungkin kursinya seperti itu tadi gitu. Entah itu kapan dilaksanakan, di monggo nggak apa-apa. Yang penting adalah panjangnya di list aja. Misalkan parkirannya, ternyata itu pavingnya ada yang apa? Lepak apa apa jenenge lek ngarani iku ada yang Udah rusak rata. ya ada yang rusak misalkan ya nah itu kan mengganggu pelayanan ya. Mengganggu pelayanan mereka mau parkir gitu ya kan akhirnya jeglong misalkan mau anu kan akhirnya susah ya untuk itu nah itu apa yang harus dilakukan ya berarti pergantian paving sambil menunggu mungkin adanya dana gitu. Itu nggak apa-apa ditulis aja itu namanya kan resiko kan. Misalkan kalau nggak diperbaiki kan kasihan pelanggannya tiba-tiba nanti apa kaget karena ada joglangan di situ. Mungkin ya ada yang pavingnya rusak kayak gitu-gitu loh. Jadi nanti perbaikannya seperti apa. Makanya ada register resiko itu supaya apa? Supaya pelayanannya panjenengan menjadi lebih baik gitu. Nggak apa-apa nanti kita sambil berproses nggih. Iya, iya, Pak. Hmm. Iya, Pak. Monggo nanti bisa direvisi, nanti monggo bisa direvisi nggih. Jadi kita sambil berproses gitu nggih. Ya, baik. Pak, Oke. maaf mengenai aspak. Aspak, ha? Kalau aspak ini kan kita nggak, karena di klinik kecantikan kan biasanya nggak harus yang komplit ya, Pak ya. Atau nanti Mm-mm. kalau beli juga buat apa gitu. Itu kalau aspak itu nanti bisa konsul ke anu yang pelayanan umum itu sih, Palu Hammer itu toh. Iya, Itu nanti timbal bisa timbali. konsultasi sama dokter Alfie yo. Hmm, Heeh. Caranya seperti apa tanya ke dokter Alfie nggih. oke, oke. Karena itu memang harus terisi 60% kan. Iya, Pak. Harus terpenuhi 60%. Kalau nggak terpenuhi itu panjenengan nggak bisa ngajukan akreditasi nanti. Iya. Baik, Pak. Tanyakan solusinya wes gitu ya. Soalnya itu masuk ke bab 3 bisa. Iya. Lek aku kan cuman oh lek wes terisi ya sudah gitu. Karena kalau klinik itu kan yang dinilai kan paling besar kan di bab 3 gitu ya. Bab satu bab 2 itu kan cuma 37 EP toh. Lah yang paling banyak kan di bab 3. Mungkin nanti konsultasi sama beliaunya itu ya apa untuk supaya bisa minimal 60% terpenuhi di aspek gitu ya. Itu kan harus ya tetap tetap harus terisi kan 60% itu. Iya, Pak. Hmm, gitu. Nanti kita rekapnya baru dimasukkan ke bab satu gitu ya rekapnya. Di 1.3 EP3 ya. satu titik Iya. tiga EP3 nanti dimasukkan ke situ. Oh, iya itu. Nanti monggo segera direvisi nanti eh, siapa tahu oh ya minggu depan kan saya mungkin di Surabaya nggih. Oh, bisa mampir, Pak ya. Itu mungkin saya hari Minggunya bisa mampir ya kan saya sampai Sabtu kan kegiatannya di Surabaya nanti Minggu mungkin Insya Allah bisa mampir itu nggih. Tanggal 10 ya, Pak. Tanggal berapa? Saya kan ada di Surabaya tanggal sampai tanggal 9 Oke. pelatihan di sana. Ya mungkin tanggal 10 nggih gitu nggih. 10 iya, siap, Mm-mm, Pak. gitu. Mungkin itu saja nggih yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lihat juga aspek sama SIDM kesnya di sana gitu nggih. Sama aplikasi-aplikasi mutunya jenengan ya. Kalau nggak dilihat langsung kan nggak iso lho iku. Ya, dokumen ini kan bisa, tapi kalau yang SIDM kes dan lain sebagainya kan nggak bisa ya. Oke, oke. Takutnya ada yang salah entry dan lain sebagainya gitu nggih.
Oh iya, baik Pak. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada LBC Surabaya Jemur, Dr. Septina, Dr. Julia beserta tim, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. semangat dan sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Assalamualaikum. banyak Pak Iya, Agus. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.